فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Qalat asy-syaikhah Ummu Abdillah wafaqahallahu ta'ala, ghiratun nisa'i. Bab baru, yaitu bab kecemburuan para wanita. Dikhususkan kecemburuan wanita, padahal sama laki-laki dan wanita juga masing-masing memiliki kecemburuan, karena kecemburuan wanita itu yang lebih sering menghantarkan kepada keburukan. Karena wanita itu sebagaimana yang sering diulas, lemah akal dan juga agamanya, sehingga kecemburuan dari mereka seringkali mendorong kepada hal-hal yang buruk. Karena itulah dibahas secara khusus ghiratun nisa. Padahal laki-laki juga punya ghirah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga punya ghirah yang berbeda dengan ghirahnya makhluk. Namun di sini dikhususkan ghirah para wanita adalah untuk diluruskan dan dijelaskan sampai batas mana kecemburuan itu terpuji, sampai batas mana pula kecemburuan itu tercela. Karena nanti akan dibagi menjadi dua kecemburuan. Rasa cemburu itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang terpuji, ada yang tercela. Maka pembahasan ini adalah untuk meluruskan dan juga memperbaiki apa yang sering didapati dari kerusakan-kerusakan para wanita, yang kerusakan-kerusakan tersebut berawal atau dipicu oleh rasa cemburu. Maka kita sebelum belajar harus kita niati, kita ini belajar bukan hanya duduk, bukan hanya menghadiri majelis taklim, tapi juga untuk memperbaiki diri. Sifat-sifat yang merusak kita atau perbuatan-perbuatan yang membuat kita ini rusak harus siap kita benahi. Itulah niat thalabul ilmi yang benar. Bukan hanya sekedar duduk, bukan hanya sekedar menghadiri majelis taklim, bukan hanya mengharap pahala dari taklim, tapi juga niat, benar-benar niat untuk memperbaiki. Dan biasanya nasihat yang pedas atau ucapan yang menyakitkan itu biasanya yang menyembuhkan. Karena refleksi itu ketika kena penyakitnya, dialah yang akan terasa sakit. Maka kita dalam menghadiri majelis taklim harus siap menerima, baik itu nanti isi dari taklim tersebut kita senangi atau tidak, menguntungkan kita atau kita rasa merugikan. Jadi harus siap seperti itu. Kalau enggak sembuh. Seperti seorang pasien yang datang ke dokter, harus siap obatnya nanti itu rasanya manis,
rasa stroberi atau rasa jeruk atau rasa pahit. Enggak semua obat bisa kamu pesan. Dok minta yang rasa stroberi. Ikulah bayi, ikulah obatnya bayi. Obatnya wong gede gak ono. Enggak ada yang rasa stroberi. Maka dalam taklim juga seperti itu, enggak bisa kamu pesen, Ustaz nanti tolong pembahasannya yang enak, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi kita harus siap untuk memperbaiki diri dengan menghadiri majelis taklim. Apapun isi taklim tersebut, kita harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Kalau enggak gitu nanti kita sia-sia. Qalat ghiratun nisa'i, kecemburuan, rasa cemburu para wanita. Karena rasa cemburu para wanita itu seringkali mendorong dan memicu kepada keburukan yang lebih banyak daripada kecemburuan dari para laki-laki. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad at-tasi' safhah 320 haddatsana Ali qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Humaid an Anas. Ali biasanya Ibnu al-Madini, Ibnu Ulayyah biasanya Ismail, Humaid biasanya At-Tawil, Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda ba'di nisa'ihi. Ini kita akan melihat potret bagaimana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sedikit dari huru-hara rumah tangga beliau terkait dengan banyaknya istri beliau. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ba'di nisa'ihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari berada pada sebagian istri-istri beliau. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi suhfatin fiha ta'amun. Dijelaskan dalam sebagian riwayat ini adalah di rumahnya Aisyah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ba'di nisa'ihi, yaitu di rumahnya Aisyah. Nah, ketika beliau berada di rumahnya Aisyah, ternyata istri yang lain entah kenapa tiba-tiba salah satu dari istri-istri beliau yang lain ummahatil mukminin mengirim dengan sebuah piring, sebuah nampan bisuhfatin fiha ta'amun, di dalamnya terdapat makanan, padahal di rumah sedang berada di rumah istri yang lain. Entah kenapa kok istri yang lainnya lagi, entah sengaja atau tidak, wallahu alam, dengan segitu nekatnya mengirim makanan. Oh, ini perang gede nih. Fadarabat allati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadal khadimi. Maka wanita fadarabat, istri beliau yang pemilik rumah, memukul. Maka memukullah seorang wanita yang Nabi SAW berada di rumahnya, yaitu pemilik rumah. Yadal khadim, tangan pembantu yang mengantar makanan tadi, dipukul, ditampar, disabet. Fasaqatis sahfah. Ya tentu piring yang sedang nampan yang lagi bawa biasa aja sulit, ini kena hantaman, dihantam. Fasaqatis sahfah, akhirnya jatuhlah nampan tadi. Fanfalaqat, akhirnya pun berhamburan, berpecah. Makanannya pun tumpah, nampannya pun pecah. Fajama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam filaqas sahfah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa dingin dan kewibawaan beliau dibawa dingin. Kalau ada istri marah itu dibawa dingin. Nah, ini yang para laki-laki mungkin belum bisa. Kalau kelasnya itu masih suka marah sama istrinya, belum kuat ta'addud namanya. Kalau mau ta'addud, minimal harus kuat menahan hantaman dari sana sini. Nabi SAW menanggapi masalah seperti ini dengan dingin, dibawa dingin. Fajama'an Nabi SAW filak jamak dari filqah atau falqah, yaitu pecahan-pecahan nampan, dirapikan, ngalai.
Ngalahi yang laki-laki yang ngalahi. Timbang repot mending ngalah. Fajama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qasahfa, thumma ja'ala yajma'u fiha at-ta'am alladhi kana fi as-sahfah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengumpulkan makanan yang sudah terburai tadi yang ada di dalam piring tersebut. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan gharat ummukum. Maklum saja ibu kalian lagi cemburu. Mengatakan kepada khadim atau mengatakan kepada para sahabat yang ada di situ. Namanya banyak orang. Tiba-tiba dari dalam, atau ini mungkin sebelum datangnya hijab, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya kejadian seperti ini bukan hanya sekali dua kali. Kalau nggak salah ada 3 kisah yang berbeda. Sama-sama di situ istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menumpahkan makanan gara-gara dikirim oleh istri yang lain. Mungkin wis biasa paling. Jadi apa nih, istri kono, istri kene sengojo. Di sana istri sini, nanti yang sana ngirim. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini bukan satu kisah. Ini adalah beberapa kisah yang berbeda tentang tema yang sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta udzur kepada para sahabat, gharat ummukum, wis biasa. Ibu kalian lagi marah, ibu kalian lagi cemburu. Tsumma habasal khadima hatta utiya bi sahfatin. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan sang pembantu, jangan pulang dulu, tunggu dulu. Tsumma habasal khadima hatta utiya bi sahfatin min indillati huwa fi baitiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan pembantu sampai beliau dibawakan nampan yang baru dari rumah wanita yang beliau berada di situ. Jadi dari pemilik rumah diganti. Piring yang dari sana kan pecah, nampan dari sana kan pecah. Lah, ini gimana ini kalau dibalikkan posisi pecah juga bahaya. Sana pun nanti akan marah. Daripada dua-duanya marah, perang, gak karu-karuan, gimana cari jalan tengahnya. Maka seorang suami yang punya banyak istri pun harus bisa punya banyak siasat untuk meredakan. Hatta utiya bi sahfatin min indillati huwa fi baitiha. Akhirnya dibawakan nampan baru dari wanita yang beliau berada di situ. Ini menunjukkan bahwasanya tadi hantaman tadi itu hanyalah reaksi sesaat. Hanyalah reaksi yang berbentuk spontan, yang setelah itu pemilik rumah pun akhirnya sadar. Buktinya setelah itu piringnya diminta boleh. Nah, ini bagi orang-orang yang beralasan istrinya Nabi aja cemburu sampai seperti itu. Ya tapi kan mereka akhirnya membaik. Nih cuma sampean mecah no piringnya gak apa-apa lah. Kalau cuma hanya mecahkan piring saja. Kalau rasa cemburu para wanita itu cuma hanya sekedar mecahkan piring atau mecahkan perabot, itu masih ringan. Para suami masih tersenyum. Tapi yang parah itu nanti kalau sampai ngambek, sampai akhirnya melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ruwet, terus bikin manuver-manuver yang merepotkan suami. Nah itulah yang di situ nanti cemburu itu jelek. Kalau cuma sekedar mecahkan piring sini gini aja nggak apa-apa, tak tuh kono maneh gitu, kono maneh piringnya yang pecah no nggak apa-apa. Tapi kecemburuan wanita pada zaman sekarang nggak seperti itu. Jadi kalau mau meniru istrinya para nabi, ya ini, setelah kemarahan sesaat, setelah kemarahan spontan, ya setelah itu membaik lagi. Hatta utiya bi sahfatin min indillati huwa fi baitiha. Sampai beliau dibawakan nampan baru dari wanita yang beliau berada di situ. Fadafa as-sahfata as-sahihata ila allati kusirat sahfatuha. Maka beliau pun akhirnya mengantarkan nampan yang masih utuh kepada wanita yang nampannya dipecahkan. Nek sempat nampannya beda piye? Nah itu. Zaman dahulu mungkin
seperti ini tidaklah berpengaruh. Nampan-nampan atau piring-piring zaman dahulu mungkin sama. Kalau sekarang dikasih piring yang beda, ngamuk lagi malah istri yang satunya, malah repot malah. Ya pokoknya suami harus bisalah mensiasati dan harus mengalah. Kalau bab-bab seperti ini harus mengalah, ngambil jalan tengahnya saja daripada ribut. Wa amsakal maksurata fi baitil lati kasarot, dan beliau menahan nampan atau piring yang dipecahkan, ditahan di rumah wanita yang memecahkan. Itulah ya ikhwah, bagaimana sebagian potret dari rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam, rumah tangga yang terbaik, berisikan orang-orang yang terbaik, tetap tidak lepas dari prahara kehidupan, cemburu, ada tangis, ada tawa, itu sudah biasa. Yang penting bagaimana rumah tangga tersebut berjalan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya pertengkaran sedikit, adanya kita dengan istri kita bertengkar sedikit, adanya saling marah-marah, itu sudah biasa, itu sudah bumbu rumah tangga. Yang paling penting adalah bagaimana rumah tangga ini bisa terarahkan hari demi hari, bisa dibawa kepada kebaikan. Syahid dari hadis ini adalah bagaimana kecemburuan para istri Rasulullah SAW satu dengan yang lain. Ini sudah biasa, hal seperti ini nggak mungkin bisa dielakkan dalam kehidupan berpoligami. Wong kadang yang istrinya satu aja gara-gara cemburu rasanya punya kayak banyak istri. Rasanya cuma dalam bab kecemburuan saja, dalam nggak enaknya saja, nggak merasakan enaknya. Jadi yang punya satu istri aja kadang rasa 3 istri. Dalam masalah apa? Dalam masalah kecemburuan. Nggak punya poligamian aja kadang rasanya dicemburui kayak punya banyak istri. Maka seperti ini sudah biasa. Qalat wal ghiratu hiya mushtaqqatun min taghayyuril qalbi. Dan ghirah, definisi cemburu adalah yaitu mushtaqqah, kata yang terpecahkan, kata yang dihasilkan dari fi'il taghayyara, ya taghayyaru, perubahan. Jadi ghirah adalah masdar yang mushtaq, diambil dari fi'il taghayyara ya taghayyaru, min taghayyuril qalbi, dari perubahan hati. Ini adalah ghirah makhluk. Adapun ghirah bagi Allah Subhanahu wa taala maka adalah ghirah yang layak dengan keagungannya Jalla wa ala, enggak bisa kita kiaskan dengan ghirahnya makhluk. Karena definisi-definisi seperti ini akan menghambat seseorang untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah tetap. Seperti definisi marah. Marah itu Allah juga punya kemarahan, sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi gara-gara definisi marah itu adalah mendidihnya darah, akhirnya orang-orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala membantah dengan itu kepada ahlu sunnah. Katanya kalau kita tetapkan sifat marah bagi Allah, maka itu sama dengan kita menetapkan sifat darah, sifat hati bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jawab, itu kan kemarahan manusia, definisinya seperti itu. Beda dong kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ghirah. Ghirah adalah sifat yang sabitah bagi Allah Subhanahu wa taala. La ahada aghyaru min Allah, bahkan tidak ada makhluk yang lebih besar ghirahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah jauh lebih besar rasa cemburunya daripada cemburunya makhluk. Tapi apakah cemburunya Allah Subhanahu wa taala sama dengan cemburunya makhluk? Beda. Cemburunya makhluk adalah sifat yang disebabkan karena reaksi hati. Adapun cemburunya Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Yang jelas itu adalah sifat cemburu yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita tidak tahu. Maka ini adalah definisi khusus bagi manusia, jangan didefinisikan untuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Hiya mushtaqqatun min taghayyuril qalbi, dia adalah diambil dari kata-kata perubahan hati, wa hayjanil ghadab, dan
bergolaknya kemarahan, haijan mendidihnya kemarahan, reaksinya kemarahan. Bisababil musyarakati fima bihi al-ikhtisasu, disebabkan adanya perserikatan dalam apa-apa yang seharusnya di situ tidak berserikat, akhirnya marah, akhirnya bereaksi hati itu. Cemburu itu adalah sifat reaksi hati dikarenakan adanya perserikatan dalam hal-hal yang seharusnya tidak berserikat. Laki-laki cemburu gara-gara istrinya dilihat orang lain. Karena apa? Karena seharusnya yang melihat cuma suaminya atau cuma mahramnya, kemudian itu dilihat oleh orang lain, akhirnya dia cemburu. Wanita juga seperti itu, cemburu gara-gara merasa bahwasanya suaminya tidak boleh dimiliki yang lain, padahal enggak. Ini definisi cemburu. Bisababil musyarakah fima bil ikhtisas, disebabkan bersekutunya dalam hal-hal yang seharusnya di situ tidak bersekutu. Wa asyaddu ma yakunu dzalika bainaz zaujain, dan yang paling parah, yang paling besar rasa cemburu adalah antara suami dan istri. Karena mereka berdua adalah sesuatu yang sangat intim yang tidak boleh ada perserikatan. Terutama istri nggak boleh berserikat dengan yang lain. Kalau suami masih bisa berserikat, kalau istri tidak boleh ada perserikatan. Maka kalau di situ ada berkumpul, ada perserikatan, maka suami sudah wajib cemburu. Kama fil Fathah, sebagaimana ini adalah di dalam Fathul Bari Al-Mujallad At-Tasi' Shafhah 320. Qalat wal ghiratu naw'ani, dan rasa cemburu itu ada dua macam, mahmudatun wa madmumatun, rasa cemburu yang terpuji dan rasa cemburu yang tercela. Fal mahmudatu hiyallati la tatajawazu syar'a, rasa cemburu yang terpuji adalah rasa cemburu yang tidak melampaui syariat. Definisi yang lebih bagus adalah rasa cemburu yang terpuji adalah rasa cemburu yang menghantarkan kepada hal-hal yang baik. Itu definisi yang lebih bagus. Rasa cemburu yang terpuji adalah rasa cemburu yang menghantarkan kepada hal-hal yang baik, yang positif. Itu cemburu yang bagus. Seperti seorang cemburu karena adiknya atau ibunya tidak berhijab misalnya, akhirnya dia cemburu, sehingga dengan kecemburuan dia tidak membiarkan maharimnya, tidak membiarkan mahramnya berada dalam kemaksiatan, sehingga akhirnya dimarahi atau dinasihati supaya berhijab. Atau cemburu karena melihat anaknya atau melihat saudarinya atau saudaranya berada di dalam keburukan, melakukan kemaksiatan, akhirnya dia nggak rela. Cemburu itu adalah sifat ketidakrelaan. Cemburu itu adalah sama dengan ketidakrelaan. Lawannya adalah sifat ad-duyuthah, sifat dayyuth. Pelakunya namanya dayyuth, orang yang sangat rela, nggak punya rasa kecemburuan, itu namanya dayyuthun. Sifatnya namanya duyuthah, duyuthah atau dayyuthah. Pelakunya namanya dayyuth, lawan dari sifat cemburu. Maka sifat cemburu yang baik adalah yang menghantarkan kepada kebaikan, dan sifat cemburu yang jelek adalah yang menghantarkan kepada keburukan. Pokoknya kalau sifat cemburu itu mendorong dan mengakibatkan kepada hal-hal yang buruk, berarti jelek. Melampaui batas atau melampaui syariat, itu adalah sifat cemburu yang jelek. Sama dengan sifat malu. Sifat cemburu itu sama dengan sifat malu. Sifat malu yang baik dan sifat malu yang buruk, bagaimana definisinya? Bagaimana batasan-batasannya? Sifat malu yang baik adalah yang menghantarkan kepada kebaikan. Malu untuk tidak minta-minta, malu untuk melakukan maksiat, malu untuk berbuat buruk. Itu malu yang baik. Malu yang buruk, sifat malu yang buruk adalah merasa malu dari belajar, malu untuk bertanya, malu untuk melakukan kebaikan. Itu malu yang buruk. Cemburu juga seperti itu. Cemburu kalau mengantarkan kepada kebaikan dan menghalangi dari hal-hal yang buruk, berarti itulah cemburu yang terpuji. Cemburu yang buruk adalah yang mengantarkan kepada hal-hal yang baik atau menghalang. Cemburu yang
Cemburu yang tercela adalah cemburu yang menghantarkan kepada hal-hal yang buruk dan menghalangi dari hal-hal yang baik. Itu cemburu tercela. Jadi dilihat sendiri. Cemburumu itu nggarai apik, nggarai amu apik apa nggarai elek. Kalau nggarai apik berarti cemburu yang baik. Kalau nggarai elek, kalau menyebabkan kepada keburukan, berarti itu cemburu yang jelek. Itu definisi yang gampang. Fal mahmudatu, cemburu yang baik adalah hiyallati la tatajawazu syar'a, adalah sifat cemburu yang tidak melanggar syariat, yang tidak sampai melampaui syariat. Wa hadzal nau'u, jenis sifat cemburu ini, a'daul islami yuhawiluna zahzahatahu an qulubin nas. Cemburu yang baik ini, musuh-musuh Islam mereka berupaya untuk melengsarkannya, zahzahah, melengsarkannya dari hati manusia. Jadi orang-orang kafir ingin berusaha sangat untuk menghilangkan rasa cemburu yang seperti ini, sehingga kaum muslimin mengalami kehilangan kecemburuan, nggak punya rasa cemburu sama sekali. Adik-adiknya, anak-anaknya nggak berjilbab, berpakaian jelek, dibiarkan saja. Ini memang sengaja. Akhirnya dikasih tontonan-tontonan yang di situ mencontohkan pakaian-pakaian yang buruk, pakaian-pakaian yang tidak syar'i, sehingga manusia kaum muslimin menjadi biasa. Akhirnya hilang dan tanggal dari hati mereka kecemburuan, sehingga melihat istrinya kadang keluar rumah cuma pakai singlet, istrinya keluar rumah pakai rok pendek, dia pun biasa saja karena sudah memandang biasa lihat di TV kayak gitu, biasa lihat di kehidupan orang-orang kafir kayak gitu. Maka orang-orang kafir akan mencontohkan, akan memperlihatkan kepada kaum muslimin segala sesuatu yang dengan itu akan lengser dan tanggal rasa kecemburuan kaum muslimin terhadap diri-diri mereka dan terhadap keluarga mereka. Maka terlalu sering atau terbiasa melihat hal-hal yang di situ terdapat kemungkaran, ini akan menjadikan hati kita mati rasa. Terlalu sering melihat hal-hal yang di situ ada maksiat dan ada keburukan, itu akan menjadikan hati kita mati rasa alias hilang rasa kecemburuan. Kalau hati itu sudah nggak punya kecemburuan, berarti sudah mati rasa, sudah kebas. Hati yang kebas. Gara-gara apa? Gara-gara banyak atau terbiasa melihat keburukan. Maka sifat cemburu ini orang-orang kafir sangat berusaha untuk melengsarkannya dari hati-hati kaum muslimin. Li'annahum ya'lamuna hammiyatal ghirah, karena mereka tahu betapa pentingnya rasa cemburu ini. Kalau orang Islam dibiarkan memiliki rasa kecemburuan yang kuat, nanti mereka nggak akan bisa melancarkan atau nggak akan bisa merusak kaum muslimin. Karena sifat ghirah ini termasuk sifat yang dengannya orang itu menjadi baik. Sifat cemburu ini, kita lihat semua kerusakan-kerusakan itu terjadi gara-gara lemahnya kecemburuan dari diri kita dan dari saudara-saudara kita. Maka sifat cemburu ini adalah sifat yang harus dijaga, harus ditata. Seberapa kadarnya yang bagus, seberapa kadarnya yang tidak bagus. Makanya dipelajari di sini. Jangan asal dilakukan saja, jangan asal dirasakan saja, tapi harus ditata. Cemburu yang bagus itu seperti apa? Kita kan punya akal, kita akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Jadi harus ditata. Cemburu yang bagus seperti apa, cemburu yang buruk seperti apa. Seorang harus bisa memposisikan dirinya dalam koridor syariat. Wa annahu bi faqdil ghirati tahsulul munkarat, dan bahwasannya dengan kehilangannya rasa cemburu ini, tahsulul munkarat, terhasilkan kemungkaran-kemungkaran yang sangat banyak sekali. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di dunia ini semuanya adalah hasil karena lemahnya atau bahkan hilangnya rasa kecemburuan dari kaum muslimin. Minal ikhtilati, berupa ikhtilat, banyaknya ikhtilat, wa qillatil adab, dan
kekurang ajaran, qillatul adab adalah hal-hal yang kurang ajar. Wat tabarruj, dan juga berhiasnya para wanita, semua itu adalah karena kurangnya kecemburuan dan hilangnya kecemburuan. Wal fasad, dan juga kerusakan secara umum, semua itu adalah diakibatkan karena hilangnya rasa cemburu. Maka ini adalah rasa cemburu yang terpuji, yang bisa menghantarkan seseorang kepada kebaikan dan menghalangi dari keburukan. Kalau rasa cemburu ini hilang, habis sudah orang itu. Wal madhmumatu, dan sifat cemburu yang tercela, hiyallati tatajawazu syar'a, yaitu yang melampaui syariat, yang tidak sesuai dengan syariat, yang bisa mengantarkan kepada hal-hal yang buruk. Nah, ini yang akan dibahas di sini, yang akan ditekan di sini. Jangan sampai wanita itu, secemburu-cemburunya wanita, jangan sampai cemburunya itu menghantarkan kepada hal-hal yang buruk. Kalau cuma pecahnya piring saja masih ringan, jangan sampai menyebabkan pecahnya rumah tangga. Pecahnya piring masih ringan, tapi yang paling buruk adalah pecahnya rumah tangga, pecahnya dakwah, pecahnya hubungan gara-gara rasa cemburu, rasa sepele. Dari masalah sepele, dakwah menjadi rusak, taklim menjadi terhambat gara-gara cuma nuruti cemburu. Ini adalah cemburu yang melampaui batas. Fa'idza tajawazat syar'a, apabila rasa cemburu itu melampaui syariat, fahiya madhmumatun, maka itu tercela. Inilah yang harus ditekan, inilah yang harus diobati. Kalau wanita itu cemburu boleh, bahkan wajib, tapi ya sak cemburu-cemburune aja nemen-nemen. Kalau mau pecahkan saja piring, gilek piring sing rada elek-elek ngono lho. Terus dipecahno, gak apa-apa. Nek piring api yo aja rek. Jangan sampai memecahkan persaudaraan, jangan sampai memecah belah kaum muslimin hanya gara-gara rasa cemburu. Qalat li annaha tuaddi bi sahibiha ila tuhmatil akhir, karena cemburu yang melampaui batas, terkhusus dalam hubungan rumah tangga, akan menghantarkan li'annaha tuaddi, menghantarkan bisahibiha, dengan pelakunya, menghantarkan pelakunya ila tuhmatil akhir, untuk menuduh yang lain, menuduh suaminya atau menuduh istrinya. Wa khususan tuhmatuz zauji bi zaujatihi, terkhusus menuduh tuduhannya seorang suami kepada istrinya. Suami terlalu cemburu juga akhirnya membatasi ruang gerak istrinya yang tidak dibatasi oleh syariat. Istri terlalu cemburu dengan suaminya juga akhirnya membatasi ruang gerak suaminya sampai tidak sesuai dengan syariat. Ini jangan seperti itu. Cemburu ya boleh, ya kita kan berakal toh. Akal ini fungsinya kan ya untuk ngerem. Mosok dilosno. Cemburu ya cemburuan, tapi aja nemen-nemen. Akalnya itu dipakai. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi kepada istrinya atau kepada suaminya jangan menyangka saja, sehingga nuduh istrinya, kamu tadi dari mana? Akhirnya gara-gara gitu aja tengkar. Gara-gara masalah sepele saja tengkar, gara-gara cemburu sedikit saja menuduh macam-macam, akhirnya tengkar. Ini tidak bagus. Ya kalau memang tidak ada tanda-tanda atau tidak ada qarinah yang jelas, tidak ada bukti, ya jangan terlalu dalam. Wa fi sahihaini, dalam sahihain min hadits Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna, hati-hatilah kalian dari prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka itu adalah pembicaraan yang paling salah. Akdzab di sini bermakna salah. Prasangka itu adalah sebuah pembicaraan hati yang paling salah, enggak benar.
Don yang marjuh. Don di sini adalah don yang marjuh karena don itu nanti dibagi, ada don rajih, ada don yang marjuh. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah di sini adalah ad-don al-marjuh, bukan ad-don ar-rajih. Karena ad-don ar-rajih ma'mulun, diamalkan dalam syariat ini. Wa kadzalika ghiratul mar'ati ala zawjiha. Demikian juga ghirahnya seorang wanita kepada suaminya. Mahmudatun ma lam tatajawazi syar'a. Terpuji, ghirahnya wanita itu akan terpuji selama tidak melampaui batas. Misalnya melihat suaminya asik berbicara dengan lain mahram yang bukan muhrimnya. Nah ini enggak apa-apa. Mas, ojo ngobrol iku lho. Nah, enggak apa-apa seperti itu. Tapi sampai kalau melampaui batas, wis enggak usah taklim, enggak usah apa, enggak usah dakwah, enggak usah apa, nanti kamu akan disenangi wanita-wanita, atau kamu enggak usah keluar Mas, enggak usah jualan. Nanti kamu di pasar itu dibeliin sama ibu-ibu. Wah yo, gak duwe. Maka ghirah, rasa cemburu itu ya jangan sampai melampaui batas. Kalau melihat suaminya berada dalam keburukan, melanggar syariat dengan hubungan dengan lawan jenis, misalnya jualan misalnya, terus Mas, sama kok akrab sekali sama itu pembeli itu, ya biasa aja loh. Nah ini gak apa-apa seperti itu. Tapi kalau sampai dari kecemburuan tersebut menghalangi, sampai gak boleh kerja, sampai nggak boleh dakwah, sampai nggak boleh ngajar, gara-gara rasa cemburu, nah ini nuruti cemburu mutok yo, pecat kabeh. Nah itu suaminya harus bilang gitu, nih nuruti kontok yo, rusak kabeh dunia iki. Nah itu, maka ini harus ditata, rasa cemburu itu harus ditata ulang. Qalat wa mimma tubtala bihal mar'atu syiddatul ghirati idza arada zawjuha an yatazawwaja 'alaiha. Lah ini bahas masalah ta'addud loh ini sekarang. Piye diwaca to, Kak? Dibaca atau dilewati aja? Saya itu kasihan kalau tak bacakan nanti sampean tahu ilmunya tapi enggak diamalkan. Bukan bahas ta'addud, maksudnya jangan cemburu kalau sampai seperti itu. Nanti tiwas tak bacakan, tidak diamalkan. Lah kasihan ilmunya cuma jadi hujjah alaih. Kita belajar ini ya ikhwah, jangan senang dulu loh. Ilmu itu kalau kita pelajari dan enggak kita amalkan, itu justru akan menjadi hujjah bumerang bagi kita. Makanya jangan sepele. Jok terus enak aja belajar enggak diamal no. Jadi bumerang bagi kita. Makanya bagi yang hafal Quran itu tak bilang, kamu hafal Quran ini, kamu itu kayak sedang digelangi besi di lehermu. Kalau kamu menjadi orang yang baik, Al-Quran ini kamu pakai kebaikan, maka besi tadi akan melindungi lehermu, gak akan bisa disembelih oleh siapapun. Tapi kalau kamu pakai Al-Quran ini untuk keburukan, menjadikan dirimu baik, besi ini yang akan menyembelih lehermu sendiri. Ilmu juga seperti itu. Kalau ilmu ini kita amalkan, maka akan menjadi perisai. Tapi kalau ilmu ini gak kita amalkan, maka akan menyembelih diri kita sendiri, waliyadzubillah. Iya, diwaca toh, Kak? Atau dilewati aja ini pembahasan ta'addud ini? Dilema ini para wanita nampaknya. Ini Ummu Abdillah akan membahas atau menyentil atau merefleksi sebagian sifat cemburu para wanita yang melampaui batas. Dibaca aja yang di sini tidak ada yang ta'addud aja kok. Qalat wa kadza wa mimma tubtala bihal mar'atu syiddatul ghirati idza arada zawjuha an yatazawwaja 'alaiha. Dan di antara hal-hal yang wanita itu diuji dengannya adalah besarnya rasa cemburu mereka ketika suaminya ingin menikah lagi, an yatazawwaja 'alaiha, bukan an yatazawwajaha. Beda. Kalau ingin menikahi dia berarti an yatazawwajaha. Tapi kalau an yatazawwaja 'alaiha berarti nikah orang lain bersama dirinya. Hatta innahu min syiddati ghiratiha 'ala zawjiha rubbama yuaddi biha ila an tartakiba ma harramallahu 'alaiha. Nah, ini bagi yang
ikut kajian ini pas kadang-kadang kok nepai pas pembahasannya pas ta'adud. Nah, lah sampean soalnya enggak tiap hari ikut. Kalau tiap hari ikut ya ada pembahasan ta'adud, ya ada pembahasan yang lain, ada pembahasan tentang hak-hak. Itu. Sampai-sampai termasuk kuatnya kecemburuan seorang wanita terhadap suaminya, kerap kali rubbama yuaddi biha, mengantarkan wanita tadi untuk menerjang antar takiba ma harramallahu alaiha, apa yang Allah haramkan atas dia. Ini enggak sedikit ini. Wanita gara-gara cemburu nekat melakukan maksiat, nekat melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali. Wanita kalau sudah seperti ini dah lepas kontrol sudah. Kalap sudah. Kalau diingatkan ini enggak boleh loh, dosa loh. Dosa kan bisa tobat. Terjadi seperti itu. Seorang wanita berazam betul, kalau kamu ta'adud saya akan melakukan ini. Loh itu dosa. Ya dosa kan diampuni, bisa tobat. Itu ya ikhwan. Maka ini bahaya, jangan sampai seperti itu. Ka'antas tahdimas sihro, di antara perbuatan yang dilakukan oleh sebagian wanita adalah menggunakan sihir. Min ajli an yukriha zaujaha darrataha. Tujuannya adalah untuk menjauhkan seorang suami dari gundiknya, kalau bahasa orang itu. Menjauhkan suami dari istri keduanya. Menggunakan sihir. Datang kepada tukang sihir, datang kepada dukun, "Mbah, tolong Mbah, suamiku nikah lagi. Tolong dibencikan." Oh, mana foto yang wanita ini? Akhirnya disantet istri keduanya. Atau dipelet supaya benci dengan istri keduanya. Ini semua adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam syariat ini. Aula yaqdamu ala zawaj, atau tujuannya supaya suaminya enggak jadi nikah lagi. Dihalangi dan dicegah pakai sihir. Jadi dia enggak peduli sudah hukumnya bah haram, bah halal, enggak peduli. Pokoknya suamiku enggak jadi nikah lagi. Ini namanya wanita yang hanya mementingkan hawa nafsu. Suamimu keluargane piro? Kok sampai kok tukar dengan agamamu gara-gara suamimu sing ireng ngono kuwi. Bojomu sing lanang sing tak ngono tok ae terus mbok belan-belani. Hanya gara-gara suami yang kayak gitu aja kamu rela melakukan keharaman demi membela-bela suamimu, demi mempertahankan suamimu. Nah lapo, nah kok enak, nah kok kenaan. Mending kamu menjadi wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suamimu mbek sapa-sapa jarno ae bojo ngono ae kok. Qalat wasihru kufrun, dan sihir itu hukumnya kufur. Sihir itu kufur karena di dalamnya terdapat meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Itulah sihir itu menjadi kufur. Meminta tolong kepada jin dan syaitan untuk hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada kerajaannya Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidaklah kufur. Sulaiman bisa menundukkan para jin itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman enggak pernah pakai jampi-jampi. Nabi Sulaiman enggak pernah menundukkan jin itu pakai taat pada mereka. Bahkan jinlah yang taat pada mereka. Adapun orang zaman sekarang mau menundukkan jin, mereka terlebih dahulu tunduk pada jin. Jadi sebenarnya yang tunduk itu bukan jinnya, manusianya yang tunduk pada jin. Jadi jangan bangga, jin itu adalah khodam saya, jin itu adalah penolong saya, jin itu adalah pembantu saya. Salah mas, yang menjadi pembantunya itu kamu. Kamu sudah menyembah jin itu terlebih dahulu, sudah menuruti permintaan-permintaannya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya siapa yang bantu?
Siapa yang mengabdi? Kamu yang malah jadi budaknya dia. Dia cuma bantu kamu apa? Sepele. Lah kamu mengorbankan agama, suruh nyembelih, disuruh puasa, beribadah untuk dia kamu lakukan. Jadi ini yang tidak difahami oleh kebanyakan manusia. Dikiranya jin itu menjadi pembantu dia. Enggak lah, kamu yang jadi pembantunya jin. Adapun Nabi Sulaiman, benar-benar jin itu menjadi pembantunya beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menundukkan jin-jin tadi kepada beliau. Beliau enggak pernah tunduk pada jin. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Bala tentaranya Nabi Sulaiman itu dari jin, manusia, dari burung, semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memang atas kehendak Allah. Nabi Sulaiman itu punya kemampuan, punya bala tentara dari berbagai macam jenis. Adapun manusia, untuk supaya dibantu jin, dia terlebih dahulu harus nyembah jin tadi. Makanya Allah SWT katakan, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman enggak pernah kufur, enggak pernah melakukan ritual-ritual syirik untuk mendapatkan bantuan jin tadi, enggak pernah. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi setan-setanlah yang mereka itu kufur. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia itu ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa-apa yang diturunkan pada dua malaikat, yaitu Harut dan Marut. Ada dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan mereka berdua, dua malaikat tadi, tidaklah pernah mengajarkan kepada siapapun tentang masalah sihir, kecuali atau sampai mereka itu mengatakan, kami ini adalah ujian, jangan kalian kafir, jangan ikuti kami ini hanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian jangan terpedaya. Fayata'allamuna minhuma, maka akhirnya manusia pun mempelajari dari dua malaikat tadi, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, apa-apa yang dengannya mereka bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya atau dengan suaminya. Zauj itu adalah lafadz yang berserikat, bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Zaujun itu bisa diartikan istri, bisa diartikan suami, tergantung mudhof ilaihnya. Kalau mudhof kepada laki-laki berarti istri, kalau mudhof kepada perempuan berarti suami. Jangan salah, zaujun. Jadi enggak salah seperti ini, zauji kepada suami laki-laki enggak. Gitu. Tapi kalau zaujatun sudah pasti wanita. Kalau zaujun itu bisa istri, bisa suami. Antara seseorang dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin, dan mereka tidaklah bisa membahayakan sedikit pun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, dan manusia itu mempelajari hal-hal yang membahayakan mereka. Wala yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Sihir itu hanya membahayakan, enggak ada manfaatnya. Sihir itu enggak ada manfaatnya. Semuanya hanya membahayakan. Manfaatnya ya tadi, hanya memenuhi hawa nafsu. Sihir itu hanya memenuhi hawa nafsu, itu manfaatnya, dan itu bukan manfaat. Walaqad alimu, dan sungguh mereka telah tahu, laman ishtarahu, barang siapa yang mengambilnya, malahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak akan pernah memiliki bagian sedikit pun di akhirat. Khalaq artinya bagian. Barang siapa yang sudah mengambil sihir, nanti di akhiratnya dia enggak akan mendapatkan bagian karena telah kafir. Walabi sama syarau bihi anfusahum, dan seburuk-buruk sihir adalah seburuk-buruk apa yang mereka pakai untuk diri mereka sendiri, sehingga mereka menggadaikan diri-diri mereka, ditukar hanya untuk perkara-perkara yang sepele. Lau kanu ya'lamun, andai saja mereka itu tahu. Walau annahum amanu wattaqau, andai saja mereka itu beriman dan bertakwa, lamathubatun min indillahi khair, sungguh pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun, andai mereka tahu lagi. Syahidnya adalah fala takfur, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sihir hukumnya adalah kufur dalam nas ayat ini. Wa'addahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal muhlikati wasyirkiyat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan sihir ini termasuk perkara-perkara yang membinasakan dan termasuk kesyirikan-kesyirikan.
Karena di situ mensekutukan Allah dengan jin. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujalladul khamis safha 393 haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Sulaiman bin Bilal an Thawr bin Zaid al-Madani an Abil Ghaits an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah hati-hati kalian dari 7 perkara yang bisa membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, mereka bertanya para sahabat, apa ya Rasulullah 7 perkara yang membinasakan itu? Qala syirku billah, pertama syirik secara umum, wasihir, yang kedua sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali membunuhnya dengan hak. Membunuh jiwa yang haram juga termasuk perkara yang membinasakan. Wa aklur riba, dan memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Ini juga termasuk mubiqat. Kalau orang awam tahu ini, aklu malil yatim. Mereka ampun-ampun betul kalau ketemu harta anak yatim, tidak berani makan karena katanya bisa membinasakan. Padahal yang membinasakan bukan cuma harta anak yatim, riba yang membinasakan. Tapi mereka takut makan harta anak yatim, tapi lahap makan riba. Ini termasuk ketidakadilan. Wa tawalli yaumaz zahaf, dan lari di medan perang. Tawalli, lari, melarikan diri, yaumaz zahaf, di hari pertempuran, di hari pertemuan dengan musuh juga enggak boleh. Sudah berdiri di depan musuh enggak boleh lari. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan juga yang ketujuh perkara yang membinasakan adalah menuduh wanita-wanita yang baik, yang mukminat, yang ghafilat, yang mereka sama sekali enggak sadar tentang hal yang dituduhkan kepada mereka. Ini adalah 7 perkara yang membinasakan, di antaranya adalah sihir. Waktunya sudah habis. Insya Allah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Yang jelas ini adalah perkara yang paling parah yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam ketika suami-suami mereka atau ketika para wanita terbakar oleh api cemburu sehingga kalap dan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Maka dari hadis wanita istri Nabi memecahkan piring tadi, kita ambil pelajaran cemburu boleh, tapi jangan melampaui batas. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.